Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ayuni Andika Putri, NIM E2019-2273 dari S6. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Peran penting baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi diantaranya. Yang pertama, pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dikenal dengan mutu modal manusia. Yang kedua, yaitu pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas seseorang. Yang ketiga, yaitu pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, dan yang memadai. Yang keempat, yaitu pendidikan akan membentuk cara pikir yang jauh ke depan, berwawasan luas, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Yang kelima, yaitu pendidikan akan membentuk kepribadian yang syarat dengan nilai-nilai sosial, sehingga peka terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Dan yang keenam, yaitu pendidikan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Pendidikan dan pembangunan ekonomi di Indonesia pada tahun 1991, perekonomian Indonesia mengalami transformasi yang menempatkan Indonesia menjadi negara semi-industri. Karena bangsa sektor industri manufaktur sekitar 20% terhadap PDB produk domestik bruto dibanding tahun 1980 yang hanya sekitar 9,4%. Sementara kontribusi sektor pertanian semakin menurun. Pada tahun 1980, bangsa sektor pertanian sekitar 25,8% dan menjadi 19,4% pada tahun 1990. Meskipun perekonomian sempat mengalami resesi pada tahun 1998 dan berada dalam tahap pemulihan sampai saat ini. Namun, struktur ini tidak berubah dalam arti sektor industri tetap mendominasi PDB Indonesia. Pergeseran struktur ekonomi yang semula didominasi oleh sektor pertanian kemudian beralih ke sektor industri. Idealnya diikuti dengan peningkatan skill dalam penggunaan teknologi serta perubahan struktur tenaga kerja. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Piramida kekayaan yang terdiri dari 6 fondasi, yaitu yang pertama, fondasi dasar kemakmuran suatu bangsa adalah social organization. Aspek ini sangat mendasar karena terkait dengan kemampuan pemerintah mengorganisasikan ketersediaan fasilitas publik seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, pengembangan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan demokratisasi, akses terhadap lembaga partai, dan fasilitas publik lainnya. Fondasi kedua adalah entrepreneurship, bahwa setiap individu dapat mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru. Kreativitas ini hanya bisa timbul dalam kondisi keberadaan sosial organization mendukung. Fondasi ketiga adalah creating knowledge, yang diyakini bahwa ilmu. Fondasi ketiga adalah creating knowledge, yang diyakini bahwa ilmu pengetahuan akan menghasilkan terobosan dasar dalam pengembangan teknologi yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Fondasi keempat adalah skills, bahwasannya penduduk yang memiliki keahlian sangat dibutuhkan untuk menemukan pengetahuan baru, proses, dan produk baru. Fondasi kelima adalah tools, bahwa kemajuan ekonomi dan kekayaan adalah fungsi dari fondasi yang terakhir adalah natural and environmental resources, bahwa pertumbuhan ekonomi bukan musuh untuk pihak-pihak yang peduli lingkungan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.